Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Kartu kedua, di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Knight of Cups. Kartu keempat, di sini kita punya Temperance. Kartu kelima, di sini ada Page of Swords. Kartu keenam, di sini ada Six of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Pentacles. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Seseorang yang menginginkan kamu dan ciri-cirinya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Pentacles. Nah, sepertinya kamu benar-benar merasakan bahwa kehidupanmu semakin beruntung dan semakin bahagia. Kenapa? Karena kamu kedatangan seseorang ya yang benar-benar bisa merubah gaya hidupmu, merubah caramu memandang dunia, dan merubah ya cara kamu melakukan kegiatan-kegiatanmu itu menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena seseorang ini adalah seseorang yang benar-benar bisa menuntunmu, mengarahkanmu, dan dengan ketekunannya, dengan kegigihannya, ya, dan kamu juga akan termotivasi untuk bisa seperti apa yang dia lakukan. Nah, jadi akan ada kemajuan dan peningkatan dalam sektor-sektor kehidupanmu, terutama ya, akan ada kebahagiaan yang kamu rasakan di dalam hati dan perasaanmu karena kedatangan seseorang yang benar-benar berharga ini di dalam kehidupanmu. Nah, siapakah dia? Dia adalah seseorang yang lebih dewasa, lebih mature, lebih berpengalaman daripada dirimu. Oke, dan dia juga berasal dari lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan. Dengan kata lain, kalian memiliki kegiatan yang sama, memiliki pekerjaan yang sama, bergerak di bidang bisnis yang sama, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, dan seseorang ini juga adalah seseorang yang bisa dikatakan humoris, ya. Selain humoris, dia juga fokus terhadap tujuannya, dan fokusnya inilah yang akhirnya mampu menuntun kamu menjadi lebih baik, lebih bersemangat, dan lebih memiliki tata cara yang baik untuk memajukan sektor-sektor kehidupanmu. Oke, nah jadi inilah mungkin salah satu penyebab kenapa kamu akan merasa semakin bahagia, semakin berwarna hari-harinya, semakin merasa beruntung ya kehidupannya. Karena apa? Karena kamu kedatangan seseorang yang membawa manfaat baik untuk kehidupanmu. Ya, seseorang yang tekun, seseorang yang sabar, dan juga memiliki fokus
dan komitmen yang baik untuk bisa membantumu, untuk bisa membawa dan menuntunmu menjadi lebih maju dan berkembang. Dan tentunya, dia adalah seseorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu, benar-benar bisa selalu membuatmu tersenyum, karena dia mampu menempatkan dirimu di tempat yang spesial di hidupnya. Dia tahu cara memperlakukan kamu dengan sangat baik. Dan dia bisa membuat kamu merasa dimiliki, merasa berarti di dalam kehidupan ini. Makanya di sini tergambar dia lebih dewasa, lebih mature, lebih berpengalaman di bidang hubungan asmara ketimbang dirimu. Tetapi di sini dia juga adalah seseorang yang baik untuk kamu. Oke? Jadi siapakah dia? Yang jelas dia dari lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan, ya. Entah dia kepala bidangmu, entah dia bosmu, entah dia pemilik perusahaan di mana tempat kamu bekerja. Jadi bisa siapa saja ya. Sesuaikan dengan teman-teman masing-masing. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, benar saja kan? Ini adalah sebuah keberuntungan. Ya, keberuntungan dan keberkahan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu kedatangan seseorang, ya, yang mungkin selama ini seseorang inilah yang kamu tunggu hadir di dalam hidupmu. Seseorang inilah yang mungkin dulu juga, ya, kamu inginkan. Ya, mungkin kamu tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang ke hidupmu. Karena apa? Karena dulunya tidak terfikirkan oleh kamu. Ya, karena dulu kamu selalu perhatikan dia diam-diam, curi-curi perhatian, curi-curi pandang terhadap seseorang ini. Dan akhirnya dia yang mendekati kamu. Dia yang mengungkapkan perasaan yang disembunyikannya selama ini terhadap dirimu. Makanya kamu merasa beruntung sekali, merasa berkah sekali kehidupannya. Karena apa? Karena kehadiran seseorang yang benar-benar bisa dikatakan seseorang yang spesial yang dikirimkan semesta untuk dirimu. Karena apa? Karena selain dia mapan, selain dia matang dan dewasa, dan dia juga mungkin memiliki banyak hal yang baik yang bisa dibagikannya untuk dirimu. Karena kalian bergerak di bidang kegiatan yang sama, tetapi mungkin dia levelnya lebih di atas daripada kamu. Jabatannya lebih baik daripada kamu. Nah, dari sanalah dia akan bisa memberi banyak pengalaman, memberi banyak pelajaran yang berharga, yang bermanfaat untuk kamu pelajari di bidang kegiatanmu. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini perubahan yang baik ya. Di dalam kehidupanmu, juga di dalam kebahagiaan, di dalam hati dan perasaanmu akan semakin bahagia dan bermakna. Kenapa? Karena kehidupanmu, kegiatan-kegiatanmu akan semakin maju dan berkembang dengan bantuan seseorang ini. Ya, dengan segala hal-hal baik yang bisa dia bagikan terhadap dirimu. Karena dia lebih berpengalaman di bidang kegiatan tersebut. Ya. Dan ada kebahagiaan dan ada perasaan yang berbunga-bunga di dalam hatimu sekarang ini dikarenakan dia selalu memiliki banyak cara untuk membuatmu tersenyum, untuk menyenangkan hatimu, untuk membuatmu tertawa dan ceria. Kenapa? Karena dia memiliki jiwa humoris yang baik. Dia memiliki joke-joke kecil ya yang bermakna, yang bisa membuatmu tersipu malu. Dan dia juga pintar menempatkan dirinya ya di lingkungan-lingkungan yang sesuai dengan lingkungan tempat di mana kamu bertemu dengannya. Entah lingkungan di tengah-tengah lingkungan teman-temanmu, di lingkungan keluargamu, di lingkungan orang-orang dekat kamu. Dia pintar sekali di dalam menempatkan dirinya. Jadi tidak ada kekakuan, ya. Suasananya selalu cair, ya. Karena dia sangat pintar menempatkan dirinya. Makanya di sini tergambar, ya. Ada kebahagiaan yang tak terhingga yang kamu rasakan di dalam hati dan perasaanmu saat ini karena kehadiran seseorang yang spesial ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga.
Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, ini mungkin ini menggambarkan kehati-hatian ya. Nah, kenapa seseorang ini dulu sempat menyimpan perasaannya, mengurungkan niatnya untuk mendekati kamu pada saat itu. Nah, tergambar di sini dia sangat hati-hati. Ya, dia sangat waspada ya terhadap mungkin dia dulunya sempat kehilangan seseorang yang dia cintai. Sempat kehilangan hubungan asmara ya yang sangat ingin dia pertahankan pada saat itu. Nah, makanya dia adalah seseorang yang benar-benar ingin menyembuhkan luka hatinya ya terhadap hubungan asmaranya yang lalu. Makanya dia berhati-hati, waspada, menunggu momen yang tepat ya untuk mendekati kamu. Karena mungkin dia tidak ingin ragu, tidak ingin takut, tidak ingin kecewa karena kamu mungkin nantinya menolak dia, tidak menerimanya, atau menginginkan hanya berteman saja. Nah, makanya dia di sini menunggu momen yang tepat ya. Melihat dulu bagaimana situasi yang baik, barulah dia menuju ke kamu. Nah, jadi di sini dia benar-benar adalah seseorang yang ya bisa dikatakan sangat ideal lah untuk dirimu. Ya, mungkin kamu sedikit kekanak-kanakan, dia adalah seseorang yang dewasa dan bijaksana. Mungkin kamu sedikit pelin-pelan, nah dialah orang yang tegas. Jadi akan ada rasa saling mengisi. Ya, antara kamu dan seseorang ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Temperance. Nah, jadi akan ada keseimbangan dan keselarasan di dalam kehidupanmu kembali. Karena apa? Karena kamu kedatangan seseorang yang benar-benar bisa saling mengisi untuk satu sama lainnya. Ya, bisa saling mengingatkan, bisa saling melengkapi untuk masing-masingnya. Makanya kamu menjadi semakin seimbang, menjadi semakin berarti, menjadi semakin dihargai dan dimiliki. Ya, oleh seseorang. Dan dengan begitu kehidupanmu akan ada harmoni yang indah. Ya, akan ada instrumen-instrumen yang membahagiakan setiap harinya. Karena apa? Karena ada warna tersendiri di dalam kehidupanmu akhir-akhir ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, jadi memang akan ada situasi yang dinamis, situasi yang berubah-ubah, tetapi semakin kesini situasinya akan semakin membaik. Kenapa? Karena mungkin di sini pekerjaanmu, bisnismu, kegiatan-kegiatanmu sudah semakin maju dan berkembang. Ya, karena ada fokus dan intensitas dari seseorang ini untuk benar-benar bisa membantumu, menuntunmu, menemukan jalan yang baik untuk kegiatanmu. Nah, selain itu, ya, juga ada kenyamanan, juga ada waktu yang sangat berkualitas ya, yang saling kamu dan dia nantikan setiap harinya, yaitu waktu sepulang dari berkegiatan. Kalian bisa bercengkrama, bisa berkomunikasi ya, bisa makan bersama, bisa menghabiskan waktu bersama setelah sepulang dari kegiatan. Makanya ada waktu yang berkualitas. Ya, yang setiap harinya yang mampu kamu dan dia share, kamu dan dia bagikan setiap harinya. Dan inilah mungkin salah satu situasi yang dinamis, situasi yang berubah, tetapi semakin kesini situasinya semakin baik terjadi di dalam kehidupanmu maupun untuk seseorang ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, jadi akan ada kemenangan, akan ada kesuksesan dan kebahagiaan untuk kamu dan dia, untuk kamu dan seseorang ini, terutama untuk kamu ya. Kamu mulai memenangkan situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik ya. Mulai memenangkan trauma di masa lalumu, luka hatimu di masa lalu ya menjadi semakin terobati. Ya.
Dan kamu mulai memenangkan hati seseorang ini karena dia juga merasa bahwa kamulah yang terbaik untuk dirinya. Bahwa kamulah pilihan terakhir yang dia inginkan untuk hatinya. Oke? Jadi selamat berbahagia jika nantinya hubungan ini nantinya akan jadian. Ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries benar-benar akan bertemu dengan seseorang ataupun ditemukan oleh seseorang yang benar-benar menginginkan kamu, menyayangi kamu, dan bisa mengarahkan dan mengayomi kamu ke arah yang baik dan maju. Dan dengan begitu kebahagiaan serta kenyamanan akan hadir ke dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.